Nah, makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, saya selalu bicara berdasarkan data. Makanya dari tadi saya sampai kasihkan di sini surveinya. Namanya kebijakan partai ya. Kalau Bapak lihat meskipun keras, tapi kita jaga betul. Karena kami punya lawyer. Coba dilihat ya, ada yang unsur pidananya nggak? Jangan sampai kita gara-gara salah ngomong, akhirnya perjuangannya belum selesai udah masuk. Papua mungkin mau pisah sendiri juga, karena mereka juga mau sendiri gitu ya, sumber daya juga banyak. Yang Sulawesi Utara sendiri, Bali nggak mau kalah yang hidup, bikin lagi sendiri, kan hancur. Kristen Prudensial saya punya, nggak apa kalau debat sama pendeta, kita debat Raperda Injil. Tapi kalau debat sama Ustadz, debat sama PKS, sama P3, ya saya duduk di sebelahnya udah salah duluan. Nah kita keluarin Guntur Romli, Raja Juli Antoni yang misalkan itu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ketua. Dia punya Islamic Credential. Jadi Pak, berani it's okay. Dan hari ini karena sudah begitu lama dibiarkan, tapi tetap harus taktis Pak. Makanya Bro Guntur keluar gitu, tergantung topik. Dia orang putra Aceh, tapi menyuarakan ketionghoaannya menggebu-gebu sekali. Kalau misalnya ada yang kita tidak persoalan di DPR adalah tidak ada banyak atau di fraksi nggak mengotot soal ini, nggak ini hanya lobby yang terusnya kan hanya terkait soal masing-masing kita, tapi terkait dengan bangsa kita. adiknya. Coblos logonya aja. Karena coblos logo PNI seorang Aceh Muslim yang taat, dan dia adalah pendiri Museum Pustaka Tionghoa Peranakan di Indonesia. Cohi dulu. Kalau ngomong bineka, kayaknya nggak ada yang lebih bineka dari Bro Asmi. Kenapa tuh Bro? Silakan sekaligus perkenalan dapilnya di mana? Ya, terima kasih Sis Ketum. Saya kok deg-degan di samping ketua umum saya. Itulah hebatnya Sis Grace. Mudah-mudahan yang lain merasakan lebih parah Sis Grace. Terima kasih sebelumnya saya boleh hadir di sini dan dipanggil. Saya merasa terhormat sekali. Saya bisa ikut menyapa juga. Saya mewakili Dapil Banten 3. Saya salah satu calon DPR RI dari Banten 3 di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini. Ada ya? Oh ada. Ya, tolong saya difoto biar nggak salah. Ya, mungkin nomor urut 8. Infinity, ya. Mungkin saya sedikit menceritakan tentang museum ya. Museum sudah saya dirikan selama 8 tahun, berada di BSD, dan museum ini mengumpulkan segala koleksi karya-karya dari etnis peranakan Tionghoa. Jadi segala hal yang saya kumpulkan selalu berkenaan dengan peranakan Tionghoa. Koleksi kita saat ini sudah 35.000 lebih. Ya, dan menjadi pusat kajian riset dari berbagai negara, tidak hanya dari dalam negeri. Jadi direkomendasikan oleh berbagai pihak lah sekarang. Mungkin kenapa saya yang Aceh mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, karena bagi saya sebetulnya itu adalah sejarah saya sendiri. Sejarah peranakan Tionghoa itu bukanlah sesuatu yang asing bagi diri saya. Itu adalah sejarah bangsa Indonesia. Sebetulnya apa yang terkumpul dalam Museum Pustaka Peranakan Tionghoa itu adalah identitas saya sendiri dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Perjuangan orang-orang Tionghoa dalam merebut kemerdekaan Indonesia dan mengisi kemerdekaan Indonesia sekian lama dihilangkan, dilenyapkan dari ingatan bangsa Indonesia. Ini yang harus kita hadirkan. Inilah yang akan menjadi obat apa yang terjadi hari ini. Kita semua adalah korban. Korban dari perbuatan rezim Orde Baru selama 32 tahun. Kita harus respon itu, harus lawan itu. Dengan apa? Informasi.
Orang Indonesia pada hari ini tidak mengetahui sebetulnya, boleh dikatakan, apa sih jasa etnis Tionghoa terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan sebuah perang yang berlangsung dari Batavia sampai Banyuwangi. Bayangkan begitu luasnya areal perang tersebut, menyisir pantai utara Pulau Jawa sampai ke dalam Mataram. Adakah ini hari ini sampai cerita ini kepada kita? Tidak. Dan tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu, perang ini perang yang dipimpin oleh orang Tionghoa bernama Kapiten Sepanjang, disebut perang Sabil. Berani selain di depan ketum, langsung dipecat saya. Ini adalah fakta sejarah. Jadi inilah yang akan saya perjuangkan bapak-bapak dan ibu. Jadi mungkin yang lain-lain bagi caleg yang lain ya, cuman saya konsentrasinya di sana. Ketika sejarah ini kembali hadir, tentu BPUPKI misalnya Yap Chuan Bing bagaimana dia harus pergi meninggalkan tanah airnya ke Amerika. Anaknya hampir meninggal dalam kerusuhan 1963. Seorang bapak bangsa, Yap Chuan Bing itu bapak bangsa Indonesia. Dia merayu saudara-saudaranya yang Tionghoa untuk menjadi nasionalis, untuk berdiri pada garda depan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi nasib dia pada tahun 1963 luar biasa menyedihkan. Anaknya hampir mati, mobil barunya dibakar, istrinya pun mengalami trauma yang sangat besar. Dia harus meninggalkan tanah air dengan penuh duka. Bayangkan. Dan tidak ada yang dilakukan oleh siapapun untuk mengenang Yap Chuan Bing sampai hari ini. Dan ini harus kita bayar tunai. Jika PSI menang, nama ini akan, mohon izin Sis Ketum, menjadi bagian yang diperjuangkan menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Nama-nama Tionghoa begitu banyak menghiasi sejarah bangsa Indonesia. Dan kalau itu hadir, saya tidak mampu bayangkan seperti apa bangsa kita ini ketika rasa nasionalisme, rasa kebangsaan orang Tionghoa kembali hadir seperti masa lampau. Saya tidak bisa bayangkan negara kita akan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Dan salah satu syaratnya mungkin jadikan PSI menang bapak-bapak. Kan begitu betul. Ya mungkin saya tidak akan bercerita banyak hal yang ingin saya sampaikan. Saya mengundang untuk main ke Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Itu rumah kita bersama. Museum ini ada di Serpong ya, BSD, gratis. Saya mendirikan 8 tahun gratis, jadi tidak menerima bayaran tiket gitu. Dan satu catatan penting, saya menolak bantuan dari siapapun, terutama dari orang Tionghoa. Pemerintah juga tidak boleh. Karena kenapa? Museum ini adalah balas jasa, balas budi. Memang tidak seberapa yang bisa kami hadirkan, tetapi orang harus tahu begitu banyak sumbangsih orang Tionghoa terhadap bangsa Indonesia, dan ini harus dibalas. Tetapi balasan yang selalu hadir adalah rasa kebencian, mengatakan mereka asing, kafir, bahkan minoritas, diskriminasi dalam berbagai wujudnya hadir tetap sampai hari ini. Ini yang harus kita lawan. Mungkin dengan langkah kecil saya menolak bantuan itu bisa menawarkan rasa sedih, entahlah apakah bisa atau tidak, tapi setidak-tidaknya sedikit tersenyum melihat Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Dan kita akan berbuat lebih banyak jika PSI mampu hadir di Parlemen Republik Indonesia. Merdeka! 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 Udah ya sis. Oke, makasih. Udah denger, sebelumnya udah pernah denger, tapi lagi terharu lagi dengernya. Sebentar, mungkin mau nanya dikit boleh. Bro, kalau seandainya pesantren boleh sumbang nggak? Pesantren menyumbang Museum Anda? tidak boleh. Pesantren tidak boleh? Tidak boleh. Tidak. Tahu nggak kenapa saya tanya? Tidak tahu. Karena kalau boleh, saya akan sumbang pesantren untuk sumbang museum Anda. Oke. Baik, saya satu pertanyaan. Karena
saya juga sudah pernah membaca, masuk di koran ya. Saya juga sempat melihat, tapi saya tertarik, semangatnya luar biasa untuk bagaimana suku Tionghoa ini diakui, yang selama ini memang diminoritaskan, diasingkan, padahal termasuk mungkin kakek buyut saya juga, saya pernah baca menjadi pejuang di tahun 1945 dulu di daerah Painan di situ. Nah, saya di Sumatera Barat. Jadi saya pernah membaca bahwa pemerintah mengucapkan terima kasih bahwa kakek buyut saya itu termasuk pejuang lah kemerdekaan di tahun 1945 dulu. Tulisannya masih tulisan DJUU gitu. Nah, apa yang menjadi daya tarik Anda sebagai seorang calon caleg PSI? Mungkin sebelumnya belum calon caleg ya, tapi yang menarik perhatian Anda itu sampai mendirikan Museum Peranakan Tionghoa itu apa? Ya, terima kasih. Ya. Peristiwa 98, saya kebetulan salah satu dari banyak aktivis mahasiswa. Semua mahasiswa pada saat itu tentunya ikut dalam reformasi. Tapi ada satu hal yang membedakan saya dengan kawan-kawan angkatan 98. Mengenang 98 bagi saya sesuatu yang saya tidak bisa mengenang jatuhnya rezim Soeharto, tapi mengenang 98 selalu yang hadir itu 13-14 Mei. Bagi saya itu adalah suatu kedukaan paling dalam. Dan jika seandainya boleh memilih, lebih baik 13-14 Mei itu tidak ada daripada biarkan Soeharto tetap bertahan. Saya seperti itu. Mohon maaf saya harus mengucapkan itu. Karena bayarannya terlalu mahal. Soeharto harus jatuh, tapi peristiwa 13-14 Mei harus terjadi. Itu pendapat pribadi saya. Saya terus mengevaluasi kenapa Tionghoa sudah terlanjur terstigma, stereotip. Masyarakat tidak lagi mengetahui jasa-jasa besar orang Tionghoa. Dan kemudian saya mulai membaca lalu buku-buku Pak Beni Setiono, lalu misalnya banyak sekali ya buku-buku. Di sini anak Pak Siogyochan hadir. Ibu mohon berdiri, saya pengagum keluarga itu. Terima kasih atas jasa orang tua kita ini. Itulah yang kagetan saya, kekaguman saya, inilah yang saya ingin berbagi. Dan saya yakin jika informasi mengenai kehebatan orang Tionghoa itu diketahui oleh masyarakat luas, itu akan runtuh segala stigma dan stereotip yang terbentuk. Contoh misalnya, kebetulan sekarang ajang politik, masih jarang yang mengetahui jika pada tahun 1917 orang Tionghoa semua berkumpul di Pulau Jawa di Semarang, di sebuah gedung yang namanya Tionghoa Siang Hue. Gedungnya masih ada sekarang. Apa yang dilakukan oleh orang Tionghoa? Organisasi-organisasi penting, orang-orang penting dari berbagai latar belakang berkumpul di Semarang, semuanya tanpa terkecuali. Mereka bertemu untuk membahas perwakilan dalam Dewan Rakyat, Volksraad. DPR-MPR kita lah hari ini, tapi bentukan Hindia Belanda. Apa yang dilakukan oleh orang Tionghoa di sana? Mereka merekomendasikan menolak mengirimkan perwakilan etnis Tionghoa yang duduk dalam Volksraad, Dewan Rakyat bentukan Hindia Belanda. Sebuah keputusan yang sangat luar biasa ketika, etnis dan tokoh-tokoh masyarakat lain ingin duduk dalam Dewan Rakyat. Bayangkan sebuah keputusan luar biasa yang harusnya dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, hilang entah kemana. Itu sejarah sangat besar, sejarah yang sangat luar biasa, dan mampu meruntuhkan pandangan kalau orang Tionghoa adalah sekutunya Belanda. Di mana sekutunya? Itu adalah fakta nyata. Mereka menolak duduk. Dan itu bukan orang sembarangan, konglomerat, orang terdidik yang risikonya sangat besar ketika melawan penjajah Belanda. Bukan sembarangan. Tetapi lagi-lagi itu tidak tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pun
ITB misalnya didirikan, kontribusi besar orang Tionghoa terhadap ITB. Civitas Akademika ITB sampai hari ini pun belum mengakuinya. Poa Keng Hek, Nio Hui Un, Hahakan mengumpulkan 500.000 gulden, mungkin persis seperti acara malam ini. Lebih 500.000 gulden. Semoga mengumpulkan uang yang sangat luar biasa. Uang inilah yang dikumpulkan pada tahun 1914 untuk mendirikan yang namanya Institut Teknologi Bandung. luar biasa. Itu cerita besar. Jangankan bangsa Indonesia, Civitas ITB pun tidak mengetahuinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terlalu banyak kisah-kisah besar yang sudah dilakukan oleh orang Tionghoa dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Dan ini akan hadir, akan tampil ke depan jika PSI menang. Harus menang. Tuh, Tangerang didukung tuh. Sri Jelita, kami Tangerang didukung. Saya kira itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka. Saya siap mendukung Iya, kata Anda Sis. karena saya di Tangerang punya Terima kasih. punya basis banyak. Udah dikumpulin capek-capek, main dong ke Museum Peranakan Tionghoa. Supaya Bapak Ibu kalau ada yang tanya, apa sih? Kalian pulang aja ke negeri Cina bisa jawab. Ya nggak? Selama ini kita nggak bisa jawab kan? Alamat Pak, bro, disebut, disebut aja disebut. Iya. Di Google aja Bu, di Google aja. Ntar lupa juga. Google Map, nah langsung direction. Sebenarnya malam ini juga di antara kita ada seorang pahlawan yang jasanya sangat besar. Saya ingin ajak berdiri di tempat Pak Eka, silakan. Ini mengabdikan seluruh hidupnya untuk dunia percaturan Indonesia. Luar biasa, kalau nggak ada Utut Adianto, kalau nggak ada beliau, jasanya sangat besar dan kita ingin usulkan agar dapat penghargaan dari Presiden untuk pengabdiannya seumur hidup untuk olahraga catur Indonesia. Luar biasa ya, kita punya banyak orang-orang luar biasa di tengah-tengah kita. Oke, Suara 7 juta. saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang terdiri dari para alumni Jerman ya Bu ya. Dan katanya ibu-ibu Kelapa Gading semangat banget. Jadi terima kasih sekali untuk partisipasinya, dukungannya, sehingga acara hari ini bisa terselenggara. Militansi.